Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Berjumpa dengan saya, Hanifah Nurul Azkia dari SDIT Ibadur Rahman Ciruas. Dan teman-teman semuanya, kali ini Hani akan membawakan cerita rakyat yang sangat menarik. Cerita ini berjudul Asal Usul Pantai Karangbolong. Cerita ini diambil dari buku Wikipedia Cerita Rakyat Indonesia. Nah, teman-temanku semuanya, begini ceritanya. Alkisah. Beberapa abad yang lalu, tersebutlah Kesultanan Kartasura. Kesultanan sedang dilanda kesedihan yang mendalam karena permaisuri tercinta sedang sakit keras. Pangeran sudah berkali-kali memanggil tabib untuk mengobati permaisuri, tapi tak satu pun yang dapat mengobati penyakitnya. Sehingga hari demi hari tubuh sang permaisuri menjadi kurus kering seperti tulang terbalutkan kulit. Kecemasan melanda rakyat Kesultanan Kartasura. Roda pemerintahan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hamba sarankan agar tuanku mencari tempat yang sepi untuk memohon kepada Sang Maha Kuasa agar mendapat petunjuk guna kesembuhan permaisuri, kata penasihat istana. Tidak berapa lama, Pangeran Kartasura melaksanakan tampaknya. Godaan-godaan yang dialaminya dapat dilaluinya, hingga pada suatu malam terdengar suara, "Hentikanlah semedi. Ambillah bunga karang di pantai selatan. Dengan bunga karang itulah permaisuri akan sembuh." Kemudian Pangeran Kartasura segera pulang ke istana untuk menanyakan hal suara gaib tersebut pada penasihatnya. Pantai selatan itu sangat luas. Namun hamba yakin tempat yang dimaksud suara gaib tersebut adalah wilayah Karangbolong. Di sana banyak terdapat gua karang yang di dalamnya tumbuh bunga karang, kata penasihat istana dengan yakin. Keesokannya, Pangeran Kartasura menugaskan Adipati Surti untuk mengambil bunga karang tersebut. Adipati Surti memilih 2 orang pengiring setianya yang bernama Sanglar dan Sanglur. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka tiba di Karangbolong. Di sana terdapat gua besar. Adipati Surti segera melakukan tapanya di dalam gua tersebut. Setelah beberapa hari, Adipati Surti mendengar suara seseorang. "Hentikanlah semedimu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi kau penuhi dahulu persyaratan." Adipati Surti membuka matanya dan melihat seorang gadis cantik seperti Dewi dari Kayangan di hadapannya. Sang gadis cantik tersebut bernama Suryawati. Ia adalah abdi Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan. Syarat yang diajukan Suryawati, Adipati Surti harus bersedia menetap di pantai selatan bersama Suryawati. Setelah lama berpikir, Adipati Surti menyanggupi syarat Suryawati. Tak lama setelah itu, Suryawati mengulurkan tangannya, mengajak Adipati Surti untuk menunjukkan tempat bunga karang. Ketika menerima uluran tangan Suryawati, Adipati Surti merasa raga halusnya saja yang terbang mengikuti Suryawati, sedang raga kasarnya tetap pada posisinya bersemedi. "Itulah bunga karang yang dapat menyembuhkan permaisuri," kata Suryawati seraya menunjuk pada sarang burung walet. "Jika diolah, akan menjadi ramuan yang luar biasa khasiatnya." Kemudian, Adipati Surti segera mengambil sarang burung walet cukup banyak. Setelah itu, ia kembali ke tempat bersemedi. Raga halusnya kembali masuk ke raga kasarnya. Setelah mendapatkan bunga karang, Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya kembali ke Kartasura. Pangeran Kartasura sangat gembira atas keberhasilan Adipati Surti. "Cepat, buatkan ramuan obatnya," perintah Pangeran Kartasura pada abinya. Ternyata
Setelah berhari-hari meminum ramuan sarang burung walet, permaisuri menjadi sehat dan segar seperti sedia kala. Suasana Kesultanan Kartasura pun menjadi ceria kembali. Di tengah kegembiraan tersebut, Adipati Surti teringat janjinya pada Suryawati. Ia tidak mau mengingkari janji. Ia pun mohon diri pada Pangeran Kartasura dengan alasan untuk menjaga dan mendiami karang bolong yang di dalamnya banyak sarang burung walet. Kepergian Adipati Surti diiringi isak tangis para abdi istana karena Adipati Surti adalah seorang yang baik dan rendah hati. Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya untuk ikut bersamanya. Setelah berpikir beberapa saat, Sangla dan Sanglur memutuskan untuk ikut bersama Adipati Surti. Setibanya di karang bolong, mereka membuat rumah sederhana. Setelah selesai, Adipati Surti bersemedi. Tak lama setelah itu, Adipati Surti memisahkan raga halus dari raga kasarnya. Aku kembali untuk memenuhi janjiku, kata Adipati Surti setelah melihat Suryawati berada di hadapannya. Kemudian, Adipati Surti dan Suryawati melangsungkan pernikahan mereka. Mereka hidup bahagia di karang bolong. Di sana, mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi dari hasil sarang burung walet yang semakin hari semakin banyak dicari orang. Demikian cerita asal-usul karang bolong yang berada di daerah Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa usaha tanpa diiringi doa tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, biasakan berdoa untuk melakukan segala sesuatunya. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menepati janji yang telah diucapkan. Salam literasi. Salam budaya Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.